Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto to Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 1000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita Boruto to Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-17, Kedatangan Hidari. Serangan Sumeaka mulai mengepung istana Otsutsuki, dan Mitsuki, yang telah memasuki mode Sagi, segera merespons dengan menyerang musuh-musuh tersebut. Dengan kekuatan Sagi modenya, Mitsuki berhasil dengan mudah mengalahkan salah satu Sumeaka. Namun, tantangan muncul ketika Sumeaka yang dikalahkan dengan cepat memanggil Sumeaka lainnya untuk membantu mengepung Mitsuki. Dalam keadaan tersebut, Mitsuki bergumam, mereka seperti tidak ada habisnya. Sebaiknya kita cepat berkumpul dan pergi dari sini. Meskipun menghadapi serangan yang terus-menerus, Mitsuki tetap berjuang dengan menggunakan teknik ular dalam Sagi modenya, berusaha menciptakan peluang untuk keluar dari ancaman yang semakin bertambah di dalam istana. Sarada, di sisi lain, juga mendapati dirinya dikepung oleh para Sumeaka. Dengan sigap, Sarada menggunakan teknik katonnya untuk mencoba melenyapkan musuh-musuh tersebut, namun terus-menerus bertambahnya jumlah Sumeaka membuat situasinya semakin sulit. Tanpa pilihan lain, Sarada memutuskan untuk mengandalkan kekuatan penuhnya dan mempergunakan Chidorinya. Dalam pertarungan yang semakin sengit, Sarada berteriak, segera berkumpul, mereka tidak ada habisnya. Meskipun mampu menghabisi beberapa Sumeaka dengan Chidori, namun jumlah musuh yang tak henti-hentinya membuat Sarada harus terus berjuang untuk menjaga diri dan mencari cara untuk keluar dari situasi yang semakin rumit. Boruto berada di tengah-tengah pertarungan yang sengit melawan Sumeaka, dan ia kembali mengaktifkan teknik Uzuhiko-nya untuk mencoba mengalahkan musuh-musuh tersebut. Meskipun berhasil melenyapkan beberapa Sumeaka, namun tantangan nyata muncul ketika musuh-musuh itu terus bermunculan tanpa henti. Tanpa ragu, Boruto segera memutuskan untuk menggunakan kekuatan Hiraishin-nya, memanfaatkan kemampuan teleportasinya untuk langsung berpindah ke tempat Sarada. Dengan cepat dan efisien, Boruto tiba di sisi Sarada, bersiap membantu temannya dalam menghadapi serangan yang semakin berbahaya. Boruto dan Sarada berkolaborasi menggunakan kombinasi teknik katon dan rasengan mereka, menciptakan serangan berputar yang menggabungkan angin dan api. Dengan kekuatan gabungan ini, mereka berhasil melenyapkan beberapa Sumeaka yang mendekati. Meskipun situasinya penuh tekanan, Boruto tetap memperhatikan keadaan Sarada dan bertanya tentang keadaannya. Sarada dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa dia baik-baik saja. Di tengah-tengah pertempuran, Boruto mendekat dan tanpa disangka, ia meletakkan tangannya di pundak Sarada, menyebabkan Sarada merasa canggung dan sedikit tersipu malu. Namun, Boruto segera menggunakan kekuatan Hiraishin-nya untuk berteleportasi. Boruto menggunakan teknik Hiraishin bersama dengan Sarada, berpindah langsung ke tempat Mitsuki yang sedang dikepung oleh Sumeaka. Sarada masih terkejut dengan kejadian sebelumnya ketika Boruto menyentuh pundaknya. Namun, Boruto dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan bertanya kepada Sarada, "Ada apa, Sarada? Kau terlihat tidak baik. Apakah kau yakin tidak terluka?" Meski masih merasa malu, Sarada meyakinkan Boruto bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah itu, Boruto langsung menanyakan keadaan Mitsuki yang sedang di tengah kekacauan. "Mitsuki, apa kau baik-baik saja?" Mitsuki menegaskan bahwa dirinya tidak mengalami masalah fisik, tetapi dia mengungkapkan kebingungannya tentang bagaimana mereka dapat mengatasi jumlah Sumeaka yang begitu besar. Dengan wajah serius, Boruto menjawab bahwa melawan mereka tidak akan memberikan hasil, sehingga satu-satunya pilihan kita adalah melarikan diri dari tempat ini. Di dimensi tempat Shinju berada, Hidari merasakan bahwa targetnya, Sarada, berada dalam kepungan Sumeaka. Kepungan tersebut menjadi semakin berbahaya karena Sumeaka dan Shinju terhubung sebagai satu tubuh Jubi. Hidari melihat peluang ini sebagai kesempatan untuk menangkap Sarada. Dengan ekspresi serius, Hidari berkata, "Jura, izinkan aku menuju tempat di mana Sarada berada." Jura dengan cepat memberikan izin, namun memberi saran, "Tapi bawa Matsuri bersamamu."
Di sana juga ada Boruto, dan kau akan kesulitan menghadapinya tanpa bantuan Matsuri. Tanpa menunggu lama, Hidari dan Matsuri segera menggunakan tanda cakaran untuk berpindah ke lokasi di Istana Otsutsuki di mana para Sumeaka sedang bertarung. Boruto, Sarada, dan Mitsuki masih terus berjuang keras melawan serangan tak henti-hentinya dari para Sumeaka. Mereka berkolaborasi dalam beberapa teknik kombinasi, berusaha untuk melumpuhkan sebanyak mungkin Sumeaka agar Boruto dapat membuka portal dimensi yang diperlukan. Mitsuki, dalam mode Sage-nya, melancarkan serangan mematikan pada Sumeaka, sementara Sarada kembali mengimplementasikan teknik Katonnya untuk melancarkan serangan berkekuatan besar. Seiring dengan serangan-serangan itu, kepulan asap terjadi di sekitar mereka, menciptakan suasana yang semakin memanas karena ledakan dan kekacauan dari pertarungan sengit tersebut. Setelah kepulan asap mereda, suasana tiba-tiba menjadi mencekam di sekitar Boruto, Sarada, dan Mitsuki. Mereka bersama-sama terkejut dengan kehadiran mendadak Hidari dan Matsuri. Boruto spontan berkomentar, "Hei, yang benar saja, mereka harus repot-repot datang ke sini." Situasi yang tak terduga ini membuat mereka menyadari bahwa mereka harus bersiap untuk melawan Hidari dan Matsuri sebelum bisa melanjutkan rencana pelarian dari Istana Otsutsuki. Boruto memberi peringatan pada Sarada dan Mitsuki, "Bersiaplah, ini akan menjadi pertarungan yang semakin sulit." Dengan menggunakan teknik tanda cakaran, Hidari dengan cepat berpindah ke belakang Sarada, mempersiapkan serangannya. Hidari merubah bentuk tangannya menjadi mirip Kusanagi, dan tanpa ragu langsung melancarkan serangan ke arah Sarada. Melihat bahaya yang mengancam, Boruto dengan cepat merespons, menghadang serangan Hidari dengan Kusanagi miliknya. Sementara itu, dari kejauhan, Matsuri memanfaatkan teknik tanahnya untuk mengguncang Boruto, menghilangkan keseimbangannya dalam pertarungan. Menyadari Boruto mulai terdesak, Mitsuki segera mengambil inisiatif dengan menyerang Matsuri. Mitsuki memanfaatkan teknik petirnya untuk membuyarkan teknik tanah yang dilakukan oleh Matsuri. Matsuri mengatakan, "Bocah ini lebih menarik daripada Konohamaru, dirinya lebih kuat." Mitsuki, tidak terpengaruh oleh pujian Matsuri, tetap fokus pada serangannya dan bersiap untuk menghadapi lawan yang tangguh. Sementara itu, dengan sigap, Boruto menggunakan teknik anginnya untuk mendorong mundur Hidari, berusaha menjaga jarak dari serangannya yang mematikan. Keberadaan Hidari dan Matsuri membuat situasi semakin rumit, dan pertanyaannya adalah, mampukah mereka melarikan diri dari Istana Otsutsuki tanpa cedera, ataukah pertempuran ini akan meninggalkan luka pada salah satu pihak? Terima kasih telah menonton video alur cerita Boruto episode 296 bagian ke-17, Kedatangan Hidari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih. Dan sampai bertemu di video alur cerita berikutnya.